posisikanlah fungsimu sebagai seorang pengacara, pengacara yang betul-betul berpihak kepada kebenaran. Nah, dia harus diperiksa. Kalau secara hukum positif, ya si wanita ini sudah pasti akan diberikan ganjaran. Karena dengan melawan hak, mengambil alih hak orang lain. Itu kan penculikan namanya itu. Nah, perempuan yang melakukan ini juga tidak manusiawi. Loh, kamu nuranimu di mana? Ditunjuknya pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menjadi kuasa hukum oleh Eden Wong sampai kini masih menjadi sorotan. Tidak sedikit netizen yang mencibir keputusan Hotman yang menerima pinangan Eden Wong untuk menjadi kuasa hukum anak-anaknya. Tidak sedikit pula sejumlah advokat dan pakar hukum yang menyayangkan langkah Hotman tersebut. Mengingat saat ini publik lebih bersimpati pada Emy BMJ yang sedang berjuang mendapatkan anak-anaknya yang dibawa oleh suaminya. Seperti diketahui, belakangan ini kasus perebutan anak terjadi antara Emy BMJ dengan suaminya Eden Wong yang tengah menjadi pusat perhatian. Mengingat kasus tersebut melibatkan artis Tisha Ernie yang diduga menjadi selingkuhan Eden Wong. Menanggapi keputusan Hotman, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang yang juga seorang pengacara juga angkat bicara. Ricky Sitohang mengingatkan Hotman agar adil dalam melihat kasus tersebut. Saya nggak mau tahu tuh siapa pengacaranya. Tapi menurut hemat saya sebagai lawyer, pengacara harus equal. Pengacara harus adil. Pengacara boleh membela kliennya, tapi yang dibela adalah hak-haknya, bukan pidananya. Yang kalau betul-betul terjadi kita bela juga. Enggak, tetap etika prosedur hukum itu berjalan berlaku. Katakanlah benar kalau benar, katakan salah kalau salah. Hak-hak daripada kliennya itu yang kita perjuangkan, apa haknya. Tapi bukan status hukumnya. Kalau dia sudah melakukan suatu perbuatan tindak pidana, contohnya melakukan pembunuhan, masa kita bela dia bilang bahwa dia tidak membunuh, padahal sudah membunuh. Ini bukan seorang pengacara yang benar. Pengacara harus netral. Harus melihat dari sisi nurani juga. Harus bisa juga melihat dari sisi kemanusiaan. Harus juga bisa melihat dari sisi hak-hak daripada orang lain. Jangan tabrak hak orang lain hanya kepentingan daripada kita dengan klien. Ini nggak benar. Siapapun pengacaranya. Menurut hemat saya seperti itu. Jadi wajar saja kalau dunia-dunia khususnya para wanita ya, atau ibu-ibu mencermati masalah ini ribut semua ya wajar-wajar saja. Kok seperti itu? Apapun status daripada si wanita yang namanya Amy BMJ ini, lo nggak boleh dong. Itu kan hak dia. Salahnya di mana? Apakah dia pernah melakukan kekerasan terhadap si Eden Wong? Terus apa dasarnya Eden Wong mengambil semua anak-anaknya? Pelajaran juga buat ibu-ibu. Supaya apabila ibu-ibu itu melihat peristiwa ini, adalah hati nurani. Ya. Kalau seandainya anak saya diambil orang lain, bagaimana perasaanmu? Nah, harus berpikir begitu. Namanya juga seorang ibu ya. Mungkin yang bersangkutan belum seorang ibu, tapi kan dia juga punya adik. Kalau adiknya diambil orang lain gimana kira-kira? Nah, dengan melawan hak. Gitu loh. Ini pelajaran buat kita semua. Jadi saya kembali kepada posisi yang dikatakan tadi, bahwa posisikanlah fungsimu sebagai seorang pengacara, pengacara yang betul-betul berpihak kepada kebenaran. Berpihak kepada kebenaran. Kalaupun klienmu itu meminta untuk kita dampingi, bukan kita membela status hukumnya dia. Ya jangan dong bilang begitu, pengacara wali anak, kan begitu. Ya tetap aja pengacara suaminya, nggak bisa dibilang, oh pengacara anak-anaknya. Ya anak-anak ini tetap ada pengampunya, yaitu orang tuanya. Nggak bisa Bang Hotman juga mengintervensi, oh saya pengacara anaknya, nggak bisa, karena anaknya masih punya ibunya. Yang punya hak itu ibunya menunjuk siapa pengacara terhadap anaknya. Bukan Bang Hotman maju sendiri atau dia lewat suaminya, bukan juga begitu. Salah dalam menempatkan kedudukan hukum. Kalau misalnya Bang Hotman mengaku, oh saya pengacara anaknya, ya salah yang begitu.
Karena apa? Hak terhadap anak itu hak dari ibunya. Ketika kita mau ngakuin sebagai pengacara anak itu, ya kita harus bicara sama ibunya sebagai pengampu anak. Ibunya ngasih kuasa hukum perwalian, baru bisa. Kan yang punya hak ibunya. Suaminya juga belum punya hak itu. Anak di bawah umur. Walaupun dia warga negara asing ya, tapi kan dia kejadiannya di Indonesia. Rasanya ya yang salah yang sono. Gitu. Tapi kalau ada yang bela yang sono dengan kaliber yang sendiri, nggak ada persoalan juga. Ya hukum kan ada yang saling membela kan. Cuman memang menempatkan persoalan dalam duduknya itu penting. Jadi jangan membela membabi buta karena dibayar atau apa, jangan. Ya lihat juga sisi humanisnya, kemanusiaannya, lihat juga sisi psikologisnya, lihat juga bagaimana hukum yang berlaku. Ya apa wajar ada orang nggak dikenal mengambil anak orang, kan nggak wajar. Kriminal itu jangan dibela yang begitu. Selamat, mana kameranya? Menurutmu musik itu halal atau haram? Wah, gue susah tuh jawabnya tuh. Coba. Serius? Bisa, coba. Oh, ada yang bisa. Bisa. Masa nggak mau dicoba? Coba dong. Menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu. Tolong di stop. Ku menanti Di stop dong mas, tolong mas. kau untuk kembali. Jangan. Lalu tuh masih penting. Aduh ya Allah. Mas tolong mas, stop mas. Panas. Panas. Publik tidak hanya kecewa dengan keputusan Hotman yang menerima menjadi kuasa hukum anak-anak Eden Wong, tetapi juga kecewa dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya yang belum memanggil Tisha Erni untuk dilakukan pemeriksaan, usai dilaporkan oleh Emi BMJ beberapa waktu yang lalu. Bola panas kini berada di tangan pihak kepolisian untuk menyelesaikan konflik rumah tangga yang terjadi antara Emi BMJ dengan Eden Wong. Meski keduanya berstatus warga negara asing, tetapi peristiwa perebutan anak terjadi di Indonesia, tepatnya di salah satu rumah sakit di Jakarta. Lantas, apa yang membuat pihak kepolisian setidaknya sampai dengan hari ini belum memanggil Tisha Erni untuk dilakukan pemeriksaan? Seperti apa pula pandangan para advokat dan pakar hukum mengenai hal tersebut? Tentunya yang menderita itu siapa? Memang kita tahu bahwa lokus deliktinya kan ada di Indonesia nih. Jadi dia berhak untuk melaporkan ini ke pihak kepolisian kita tentang tindakan atau perbuatan melawan hukum daripada si perempuan ini. Nah, tentunya dari pihak kepolisian mengarahkan kepada Ibu Ami BMJ ini apa yang harus dilakukannya agar hak kepemilikan anaknya berada di genggamannya. Dia harus diperiksa. Kalau secara hukum positif, ya si wanita ini sudah pasti akan diberikan ganjaran. Karena dengan melawan hak, mengambil alih hak orang lain. Itu kan penculikan namanya itu. Semoga saja nih polisi cepat memeriksa Tisha Erni, ya, cepat mengembangkan kasus ini sehingga ini menjadi suatu bukan menjadi tanda tanya besar buat seluruh Indonesia dan dunia pun semua menonton kasus ini dan mengikuti kasus ini sehingga jangan ada nih masalah-masalah kasus yang sama seperti ini yang menyangkut dengan orang Indonesia lagi, ya, pelakor mengambil anak dan mengambil suaminya. Wajib polisi Indonesia, penyidik Indonesia, penegak hukum Indonesia memproses ini. Pada hari Rabu tanggal 6 Maret Polda Metro Jaya menerima laporan dari korban. Siapa yang mengambil anak dari ibunya yang memang masih semuanya dalam tanggung jawab ibunya, di mana belum ada putusan pengadilan, itu bisa dipidana. Termasuk si yang ngambilin tadi, kita nggak tahu siapa kan, katanya pelakor kan. Tapi kalau saya melihat dari perspektif hukum, kita melihat bahwa dugaan tindak pidana ini adanya di Indonesia yang melibatkan juga orang Indonesia.
tentunya kalau kita ingin melakukan upaya hukum, artinya memberikan suatu minta kepastian hukum terhadap kasus yang ada di Indonesia tentunya, dan ada orang Indonesia, boleh-boleh aja asal kita mempunyai dasar untuk membuat suatu laporan itu kuat. Dia memberikan suatu legal standing terhadap anaknya, bahwa itu adalah benar anaknya, hasil perkawinan yang sah tentunya di negaranya, dan memberikan bukti-bukti yang cukup kuat, ya. Nah, apalagi dia juga punya hak asuh terhadap anak. Tentunya ini adalah benar-benar penculikan dan masuk unsurnya, kita bisa melakukan laporan dan upaya hukum untuk bisa dikembangkan di dalam proses penyelidikan, agar bisa dipanggil para pihak itu yang membawa lari, kita dicari dan dilakukan pemeriksaan seperti itu, hingga kasus ini benar-benar bisa melihat dari sudut pandang yang benar dua arah, artinya antara suami yang membawa lari dan ibu kandung yang merasa diculik atau diculik anaknya oleh ayah dan pelakornya, seperti itu. Jadi saya katakan bahwa si perempuan ini ya harus diperiksa, harus diberikan ganjaran, karena dia sama saja dengan menyengsarakan si ibu kandungnya terutama anaknya. Memisahkan tali kasih seorang ibu dengan anak-anaknya dengan maksud tujuan tertentu. Nah, ini yang harus kita teliti dan harus diberikan sanksi dan diperiksa kemudian sejauh mana. Nanti akan ketahuan benang merahnya. Kenapa dia lakukan itu? Apa hubungannya? Kenapa kok hebat banget kamu mengambil alih hak asuh tersebut? Sejauh mana sih kasih sayangmu? Apakah lebih hebat kasih sayangmu daripada kasih sayang daripada ibu kandungnya? Ini kan nggak benar. Kalaupun seperti apa yang saya katakan tadi, terjadi seperti itu, kan ada ibu kandungnya, ibu kandung si ibu ini, atau mertuanya yang masih ada hubungan darah. Itu yang lebih layak untuk mengambil alih hak asuh kalau terjadi apa-apa kepada si ibu ini. Tapi kalau menurut hemat saya, karena peristiwanya di sini, diselesaikan di sini dulu. Di Indonesia, iya, tentang penculikan, saya kata penculikan itu. Penculikan mengambil anak, walaupun disuruh oleh Aden Wong, nggak bener. Kok seenak-enaknya mengambil alih hak daripada ibu kandungnya? Siapa yang rela ibu kandungnya, anak-anaknya diambil orang lain? Nggak ada dong. Nah, perempuan yang melakukan ini juga tidak manusiawi. Loh, kamu nuranimu di mana? Kamu kan seorang wanita. Yang kamu perlakukan tidak adil itu wanita juga. Apakah kamu merasa melahirkannya anak? Apakah kamu sudah merasa hebat pasti mampu untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak ini? Itu kan nonsen, enggak lah. Yang benar aja, berarti ada sesuatu di balik ini yang harus perlu ditindaklanjuti oleh kepolisian. Publik kini terbelah. Ada yang mendukung langkah Aden Wong yang membawa anak-anak dan menjauhkan dari ibunya, tidak sedikit pula yang mengecam tindakan Aden Wong tersebut. Terlebih, konflik perebutan anak melibatkan artis Indonesia Tisha Erni. Alhasil, mantan model seksi itu mendapat banyak hujatan. Tisha Erni dituding tidak hanya merebut suami dari seorang istri, tetapi juga merebut anak-anaknya dari ibu kandungnya. Lantas, seperti apa sebenarnya status hukum seorang anak jika terjadi konflik pada orang tuanya? Dan berikut pandangan sejumlah advokat memandang permasalahan tersebut. Aden Wong ini juga nggak benar. Kamu boleh aja nggak suka dengan si ibu ini, tapi jangan memisahkan tali kasih seorang ibu dengan anaknya. Dengan alasan bahwa dia alkohol lah, pernah melakukan kekerasan, kapan melakukan kekerasan, apa buktinya, alasan pembenarnya apa, adakah visumnya, apakah pernah kamu lakukan. Saya yakin dan percaya bahwa anak itu tidak akan seperti itu, karena ini di bawah umur, berarti di bawah pengampuan. Kalau di bawah pengampuan belum bisa dipertanggungjawabkan. Apapun keterangan dia ini harus kita uji juga tadi. Kita lihat apakah dia murni, apakah ada tekanan, apakah ada suruhan daripada orang lain untuk melanggengkan peristiwa yang dilakukan perempuan tadi. Khususnya para netizen
yang telah mengkritik bahkan menghujat Hotman Paris seolah-olah Hotman Paris telah memberikan bantuan hukum untuk membantu seorang suami Korea merebut anak-anak dari istrinya yang sah, yaitu Ibu Ami. Anda salah total. Satu, Anda membuat tuduhan tanpa tahu persoalan sebenarnya. Anda tidak tahu versi kedua belah pihak. Kalau kita lihat kan di sini kan anak ini kaset kosong, masih 12 tahun, di bawah 12 tahun itu kan ibaratnya masih belum tahu mana sih poin yang sesungguhnya ibu kandung tuh kayak apa, sosok ibu kandung seperti apa. Nah, boleh jadi karena kita kan dilihat di sini anak ini anak dari bukan orang Indonesia. Tapi kalau orang Indonesia tentunya pasti KPAI turun tangan dalam hal ini untuk bisa apa? Memeriksa segi psikis anak itu. Tapi jangan pisahkan kasih sayang, pengasuhan, hak kepemilikan daripada anak kandungnya. Ini namanya Aden Wong yang tidak manusiawi. Nah, menurut hemat saya seperti itu. Jangan kepentingan pribadi atau saya nggak menyebutkan apalah ya. Apakah hubungan dia dengan dikatakan bahwa dia asistennya, mereka lah yang tahu tuh asistennya atau enggak. Mereka lah yang ngerti. Tapi pada posisi itu Aden Wong salah. Anda akan terbelalak atas fakta kejadian sebenarnya. Ya sebenarnya sangat disayangkan sekali ya kalau saya melihatnya ini memang pertengkaran atau konflik antara suami dan istri yang harusnya tidak perlu melibatkan anak gitu ya. Kalau si suami dan istri ini di awal mereka mampu menyelesaikan konflik-konflik dalam rumah tangganya, niscaya akan lebih mudah mereka sampai di tahap bahwa oke, kita cocok atau enggak nih untuk melanjutkan. Kalau cocok ya ayo kita perbaiki sama-sama, improvement apa yang harus dibenahi dalam rumah tangga ini supaya sama-sama merasa bahagia dan nyaman menjalani rumah tangga. Ataupun kalau memang wah kita udah nggak cocok nih, ya udah kita selesaikan baik-baik. Harusnya kan gitu ya. Idealnya dan baiknya adalah seperti itu supaya apa? Ya baik untuk nggak cuma untuk si pasangan suami istri ini, tapi juga untuk anak-anak mereka yang ada 4 orang gitu. Ini perbuatan seseorang ya yang tidak mempunyai hak hubungan apapun yang terikat baik darah atau apapun kepada anak-anak tersebut. Ini betul-betul telah melanggar. Kalau boleh saya katakan ini sudah menculik namanya. Jadi tidak ada hubungan apa-apa dengan ibu kandungnya. Sedangkan ibu kandungnya ini adalah yang mempunyai hak pengampuan terhadap si anak ini apapun statusnya. Apakah dia berseteru dengan suaminya, tapi bukan berarti mengambil alih hak kepemilikan, hak asuh daripada si anak tersebut. Jadi jangan ada alasan pembenar yang mengatakan bahwa si ibu kandungnya ini terganggu kejiwaannya, suka minum alkohol dan sebagainya. Itu kan hanya alasan pembenar. Semua itu kan perlu diuji. Saya sudah katakan bahwa banyak alat untuk menguji. Pertama, kan ada psikiater kita, kan ada psikolog. Nanti akan ketahuan pada saat nanti diuji dia benar nggak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh suaminya. Orang ketiga ini tidak mempunyai hak untuk mengambil alih hak asuh terhadap anak-anak tersebut. Ini ironis, ini nggak benar. Saya katakan bahwa dia telah melanggar ketentuan undang-undang. Dari mana hak dia untuk ngambil? Apa dasarnya? Siapa yang perintah? Dasar hukumnya apa? Sedangkan pengalian hak anak tersebut harus ada keputusan daripada pengadilan. Saling menjelekkan, nah ini nggak akan ada habisnya karena anak itu tidak bisa dijadikan alat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.